البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Qawaidul Fiqhiyah. Setelah beliau menyebutkan mengenai perkara yang paling besar yang Allah telah perintahkan adalah tauhid dan itu sumber kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian perkara yang paling besar yang Allah telah larang adalah syirik, yang mana syirik tersebut adalah sumber kerusakan dunia dan akhirat. Kemudian berikutnya beliau mengatakan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, perhatikan baik-baik. Wa mimma amara Allah bihi, dan termasuk perkara yang Allah telah perintahkan adalah as-shalah waz zakah was siyam wal hajj. Yaitu salat, zakat, puasa dan haji. Allati min fawaidiha, yang mana termasuk faedah-faedah dari perintah-perintah tersebut insyirahus sadr wan nurih. Ya, yaitu membikin dada itu lapang dan juga bercahaya. Jadi membikin dada itu lapang dan bercahaya. Wa zawalu humumihi wa ghumumih, dan hilangnya humum. Ya, itu semacam gundah gulana atau kegelisahan, dan juga barakallahu fikum kesedihan, kekhawatiran hilang dengan adanya salat, zakat, puasa, haji. Wa nasyatul badani wa khifatih, dan membikin badan itu semangat serta ringan. Wa nurul wajhi, dan bisa menyinari wajah menjadi bercahaya. Wa si'atur rizqi, dan juga membikin rezeki itu lancar. Kalau orang mau haji dan dia mampu, justru rezekinya enggak hilang, akan lancar. Nah, kalau seandainya belum mampu untuk haji, maka hendaknya dia melakukan ibadah yang mulia juga, yaitu itu termasuk diantaranya, maksudnya amalan selain haji yang mirip dengan haji umrah. Nah, kalau dia memang belum mampu untuk barakallahu fikum mengamalkannya, haji mungkin karena belum ada dana atau semisalnya, boleh umrah terlebih dahulu. Naam. Kata beliau di sini, wal mahabbah fi qulubil mu'minin, dan akan mewujudkan rasa cinta di dalam hati-hati kaum mukminin. Wa fiz zakati was shadaqah, wa wujuhul ihsan, dan di dalam zakat dan sedekah serta barakallahu fikum kebaikan-kebaikan yang ada. Zakatun nafsi, di antaranya adalah zakatun nafsi, mensucikan jiwa, wa tadhiruha, dan juga memurnikannya. Karena zakat itu secara tidak langsung barakallahu fikum mensucikan jiwanya dan juga hartanya, karena di situ nanti harta-hartanya barakallahu fikum dia keluarkan zakat tersebut untuk mensucikan harta-harta yang mungkin tercampur. Seperti itu. Wa zamalu waskhi wad daran anha, dan juga menghilangkan kotoran serta daran sama waskh itu mirip ya. Jadi menghilangkan kotoran darinya, dari hati tersebut. Wa daf'u hajati akhihil muslim, dan juga menyerahkan kebutuhan saudaranya. Barakallahu fikum, seorang muslim, karena kalau kita menzakatkan berarti kita serahkan kepada saudara kita dari kalangan fuqara wal masakin, sehingga sampai kepada mereka. Itu maksudnya. Wa ziyadatu barakati malihi wa namaihi. Wa ziyadatu barakatu malihi wa namaihi, dan juga bertambahnya barakah hartanya serta bertumbuhnya. Jadi semakin bertumbuh dan juga semakin bertambah harta yang dia miliki karena dia zakatkan. Barakallahu fikum, ada barakah di balik zakat tersebut. Ma'ama fi hadhil a'mal min 'azimi sawabillahi alladzi la yumkin wasfuh. Bersamaan dengan amalan-amalan ini masih ada pahala Allah Taala yang sangat besar yang tidak mungkin untuk disifati. Enggak mungkin kita mensifatinya. Sangat besar pahalanya di balik itu semuanya. Wa min husuli ridahu alladzi huwa akbaru min kulli syai' wa zawalu sukhtih. Dan juga meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana keridhaan itu adalah perkara yang paling besar. Sesuatu yang paling besar adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah masuk surga, besar enggak itu? Besar. Setelah itu melihat wajah Allah taala, itu besar juga. Ada yang lebih besar dari itu semuanya, yaitu ridha. Karena kalau sudah dapat keridhaan Allah taala, pasti semuanya diberi. Semuanya diberi dan semuanya dapat. Paham itu ya? Jadi masuk surga sudah besar. Melihat wajah Allah taala juga besar.
ridha itu lebih besar lagi. Karena kalau sudah dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu akan dia miliki dan dia dapatkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa zawalu sukhtih. Nah, barakallahu fikum, atau wa zawalu sakhatih, dan hilangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya apa tadi? Dengan adanya zakat dia tunaikan pada waktunya, kemudian sesuai dengan nisabnya. Kalau sudah sampai nisabnya dan haul, maka dia mengeluarkan zakatnya. Intinya ditunaikan, diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat dari kalangan fuqara wal masakin. Wa kadzalika syuri'a li ibadatil wa kadzalika syuri'a li ibadihi al-istima'u lil ibadah fi mawadhi'. Perhatikan baik-baik ini. Seperti itu pula disyariatkan bagi hamba-hambanya untuk berkumpul di dalam beribadah dalam suatu tempat. Contohnya apa? Salat berjamaah. Ya enggak? Salat berjamaah berkumpul enggak kita? Berkumpul di suatu tempat, yaitu apa? Masjid. Salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kas-shalawatil khams, seperti salat 5 waktu. Diperintahkan untuk kita berkumpul salat berjamaah. Nanti ada tujuannya. Wal jum'ah, dan salat Jum'ah, wal a'yad. Wal a'yad itu maksudnya Idul Fitri, Idul Adha, hari raya yang ada. Wa masyairul hajj, dan juga pada ritual-ritual haji terkadang harus berkumpul di situ. Seperti tawaf berkumpul. Nah, barakallahu fikum, sa'i juga berkumpul, banyak orang di situ. Naam. Kemudian apa, wukuf di padang Arafah juga berkumpul. Wal istima' li dzikrillah, dan juga berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Maksudnya zikir sendiri-sendiri. Bukan dipimpin satu orang kemudian dikomando, itu bukan. Karena itu termasuk perkara bid'ah kalau seperti itu. Seperti yang misalkan ada yang mimpin, misalkan na barakallahu fikum, dia ngomong subhanallah walhamdulillah Allahu akbar al-fatihah misalkan. Pimpin kemudian semua ikutin semuanya, la ilaha illallah la ilaha illallah. Dipimpin satu orang, yang lainnya ikuti semuanya, itu bid'ah. Karena itu enggak ada dasarannya, enggak ada dalilnya. Maksudnya di sini al-istima' li dzikrillah, berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti majelis ilmu. Antum berkumpul enggak? Berkumpul mengingat Allah taala atau tidak? Naam. Dibacakan Al-Qur'an was sunnah, li dzikrillah, zikir di situ. Di antara bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan maksudnya majelis zikir itu ya. Yang antum saksikan orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal dari kalangan orang sufiyah atau yang semisalnya, zikir bersama kemudian dipimpin oleh satu, barakallahu fikum, satu komando atau semisalnya, bukan itu. Itu perkara bid'ah. Kemudian wal ilmun nafi' masuk dalam istima', dalam rangka untuk mencari atau mendalami ilmu yang bermanfaat. Lima fil istima' minal ikhtilat alladhi yujibu at-tawaddud wa tawassul, masyaallah. Kenapa? Dikarenakan di dalam perkumpulan tersebut, perkumpulan itu akan bercampur di situ. Bercampur antara apa? Antara kaum muslimin, bukan laki-laki dan perempuan. Adapun ikhtilat antara laki-laki dan perempuan haram hukumnya, kecuali barakallahu fikum sesama mahramnya itu. Adapun kalau selain mahramnya berkumpul berduaan, atau barakallahu fikum dalam satu ruangan, kemudian misalkan barakallahu fikum bosnya dengan sekretarisnya atau yang semisalnya, itu haram. Paham ya? Ikhtilatnya seperti itu haram. Adapun ikhtilat campur baur laki dan wanita yang diperbolehkan adalah manakala sama-sama mahramnya. Itu boleh saja sama-sama mahramnya. Adapun selain mahramnya haram. Barakallahu fikum. Kecuali dalam keadaan darurat. Seperti misalkan antum terpaksa harus dalam pesawat, berkumpul enggak antum? Berkumpul juga. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam kapal berkumpul juga, laki-laki perempuan bukan mahramnya. Kemudian di dalam bus atau kereta api atau dalam kendaraan, paham ya? Seperti itu. Tapi kalau misalkan barakallahu fikum bisa memisahkan diri, misalkan ada laki-laki, ruangan khusus laki-laki, milih yang laki-laki. Seperti itu caranya. Barakallahu fikum, agar apa? Agar tidak terjadi yang namanya ikhtilat. Kemudian sebagian mereka ada yang mengatakan ikhtilat itu kalau yang dilarang adalah kalau berduaan. Berduaan laki-laki perempuan, yang itu dilarang selama bukan mahramnya. Adapun kalau bersamaan, misalkan barakallahu fikum, sopir kemudian sama istrinya dan di belakang akhwat semuanya, itu para ulama mereka mengatakan masih dikatakan ahwan, ringan. Karena apa? Karena ada laki-lakinya dan laki-lakinya sama istrinya. Paham ya? Yang belakang akhwat mungkin numpang atau misalkan mau pergi kemana gitu ya, rombongan mendatangi walimahan atau yang semisalnya, itu lebih ahwan, itu lebih ringan. Walaupun pada asalnya lebih baik kalau sama mahramnya, kalau jaraknya jarak safar. Paham? Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, dikarenakan di dalamnya di dalam istima' perkumpulan tersebut ada ikhtilat, bercampur baurnya. Maksud campur baurnya antara kaum muslimin, mungkin si fulan dengan alan, yang mana percampuran tersebut mengharuskan atau melahirkan tawadud, saling
mencintai, wa tawasul, saling apa? Berkomunikasi, berhubungan. Bagaimana si fulan, kaifa haluk? Anta bi khair? Aina anta ams misalkan. Seperti itu. Intinya berkumpul, bertemu. Coba kalau kita sholatnya di rumah terus, enggak pernah di masjid misalkan. Mana ada bertemu? Paham ya? Jarang. Dan nanti kita misalkan baru ke masjid, orang udah kenal siapa si fulan ini, ya enggak? Tapi kalau setiap hari di masjid berjamaah, ketemu sama si fulan atau alan, orang akan saling mengenal dan juga saling mencintai, saling berkomunikasi. Maksudnya ya? Na'am. Wa zawalul taqatu' wal ahqad bainahum, dan akan hilang yang namanya taqatu'. Apa taqatu'? Memutuskan hubungan silaturahmi. Orang awal mulanya putus hubungan silaturahmi, tapi kalau sering ke masjid, kadang ketemu, berpapasan, lama-lama dia enggak sabar. Akhirnya tersambung lagi. Nah, barakallahu fikum, hubungan silaturahmi tadi. Karena kalau menyengaja memutuskan hubungan silaturahmi, berarti dia menjauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Naam. Kemudian hilang pula apa? Ahqad. Apa ahqad? Jama' dari hiqd, dendam, iri. Itu hilang semuanya. Karena apa? Karena sering ketemu di dalam masjid tersebut. Naam. Wa muraghamatun, naam, wa muraghamatu syaitan alladhi yakrah istima'uhu, naam, alladhi yakrah istima'ahum 'alal khair, dan membikin apa? Membikin marah setan. Membikin setan itu marah, membikin celaka setan. Karena setan enggak suka kalau berkumpul gitu loh. Setan itu enggak suka kalau kaum muslimin berkumpul di atas kebaikan. Tapi apa yang mereka sukai? Yang mereka sukai adalah apabila kaum muslimin itu bercerai-berai, berpecah belah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Na'am barakallahu fikum, inna syaitan qad anyisa an ya'budahul musallun fi jaziratul Arab, walakin fi tahrish bainahum." Sesungguhnya setan itu sudah apa? Sudah tidak lagi bosan, sudah enggan. Orang-orang apa mengibadahi mereka, sudah enggak mau lagi mengibadahi setan. Karena apa? Karena barakallahu fikum, di Jaziratul Arab sudah banyak tauhid itu istilahnya. Ya, setan sudah enggak mau lagi sudah. Tapi apa yang mereka lakukan? Walakin fit tahrish bainakum. Walakin at-tahrish atau fit tahrish bainakum, akan bainahum. Akan tetapi apa? Yang dibikin oleh setan tersebut adalah tahrish, mengadu domba. Bainakum atau bainahum? Bainahum, jadi membikin adu domba antara kaum muslimin. Barakallahu fikum, seperti itu. Kalau untuk diibadahi mereka sudah enggan karena sudah banyak orang yang mengenal tauhid itu loh. Tapi untuk tahrish semangat sekali, mengadu domba, membikin kaum muslimin bercerai-berai, kemudian mereka pun berpisah, tidak bersatu kembali. Allahul musta'an. Wa husul tanafusi fil khairat. Alladhi yakrahu istima'ahum 'alal khair wa husul tanafus fil khairat. Ini sambungannya atau bukan ini? Barakallahu fikum. Ini berarti ma'tuf yang ke atas ya. Wa husulat tanafusi fil khairat, dan akan terwujudkan yang namanya apa? Barakallahu fikum, terwujudkan yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kalau misalkan orang sering ke masjid, dia berlomba-lomba siapa duluan coba. Misalkan lomba-lomba untuk merebutkan apa? Saf pertama misalkan, akhirnya dia siapa yang duluan, kadang istilahnya apa? Segera, paham ya? Seperti itu maksudnya. Waqtida ba'dihim bi ba'd, dan juga sebagian mereka akan mencontoh sebagian yang lainnya karena sering melihat orang kok ke masjid, akhirnya dia terpancing, terdorong untuk ke masjid juga gitu loh. Wa barakallahu fikum ta'lima ba'dihim ba'dha, dan juga barakallahu fikum akan terwujudkan yang namanya mengajarkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Mungkin belum tahu ternyata salat di masjid adalah salat yang diwajibkan, salat berjamaah, akhirnya saling mengetahui. Wa ta'alluma ba'dihim min ba'd. Ini ma'tuf kepada mana sih? Sebelumnya itu yang atas semua tadi ya. Barakallahu fikum, yang kita sebutkan lima fil istima' min al-ikhtilat alladhi yujib ini. At-tawaduda wa tawasula wa zawal at-taqatu' sampai bawah itu. Wa ta'alluma ba'dihim min ba'd, dan juga terwujudkan apa? Saling mengajari. Sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Karena biasanya kalau orang belum terbiasa itu berat. Datang masjid salat jamaah itu berat, walaupun dia kuat sebenarnya badannya. Berbelan kuat, push up juga kuat, lari maraton pun siap, tapi terkadang melangkahkan ke masjid walaupun jarak antara rumah dengan masjidnya 1 meter itu enggak kuat. Sebagian orang seperti itu. Allahul musta'an. Wa kadzalika husulul ajri. Seperti itu pula akan mendapatkan pahala.
Naam, husul ajri al-katsir, mendapatkan pahala yang besar, yang banyak. Alladzi la yahsul, naam barakallahu fikum bil infirad, yang mana dia tidak mendapatkan kalau sendirian. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia salat sendirian dapat pahala, tapi kan enggak sebanyak ketika salat berjamaah. Karena salat berjamaah, nah barakallahu fikum dilipat gandakan berapa derajat? 27 derajat bahkan lebih. Paham ya? Tapi kalau salat sendirian bagaimana? Tentunya sedikit pahalanya. Ila ghairi dzalika minal hikam. Dan yang selain itu berupa hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Wa abaha subhanahu al-bai' wal 'uqud al-mubahah, dan Allah taala juga membolehkan al-bai' jual beli, wal 'uqud transaksi al-mubahah yang diperbolehkan. Antum jual beli boleh mubah, paham ya? Transaksi juga boleh mubah, mau transaksi yang sifatnya jual beli kontan, jual beli kredit, enggak masalah selama bebas dari apa? Penipuan dan riba. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Boleh. Nah, kemudian uqud transaksi ijab qabul pernikahan, na'am, diperbolehkan, masyru', syariatkan. Nah, Allah taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim mengenai jual beli apa? Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Na'am. Lima fiha minal 'adl, karena di dalamnya ada keadilan. Di dalamnya ada keadilan, wali hajatin nas ilaiha, dan karena butuhnya manusia kepadanya. Coba, siapa yang tidak butuh dengan jual beli? Antum bisa dikatakan habis sepekan itu mesti ada transaksi jual beli. Nah, walaupun secara tidak langsung, mungkin beli makanan, beli nasi di angkringan, atau terkadang beli snack, itu pasti ada transaksi jual beli di situ. Nah, karena manusia butuh gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga ada unsur keadilan. Kenapa keadilan? Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Paham ya? Tapi mengharamkan riba. Wah, semua bentuk jual beli yang ada ribanya, yang ada penipuannya haram. Apa maksudnya ya? Nah, tapi kalau masalah transaksi jual beli hukum globalnya halal. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Naam. Kita lihat wa harrama riba wa sa'iral 'uqud al-fasidah. Dan Allah telah mengharamkan riba dan seluruh transaksi-transaksi yang rusak. Transaksi jual beli, misalkan antum jual sapi tetangga, rusak enggak transaksinya? Rusak, dan enggak boleh, karena yang antum jual bukan sapi miliknya, paham ya? Bukan milik antum, bukan milik kita, tapi milik orang lain gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Nah, contohnya antum barakallahu fikum menjual kambing tetangganya. Boleh enggak? Hukum asalnya enggak boleh, karena milik orang lain, kecuali kalau tetangganya nyuruh, tolong dijualkan, lain lagi urusannya. Paham ya? Nah, kalau itu lain lagi ya. Tetangganya nyuruh tolong dijualkan kambing ana, misalkan. Nah, kita jualkan. Kita jual kambing tetangga, enggak masalah karena jualkan. Tapi kalau semata-mata ngambil sapi atau kambing langsung kita jual, haram. Karena apa? Menjual barang yang tidak dia miliki atau bukan milik dia. Na'am, Allahu musta'an. Atau kredit, transaksi kredit itu boleh saja selama tidak ada unsur apa? Ribawiyah. Contohnya antum jual kontan 10 juta, kalau kredit 11 juta, mau tidak mau terlambat ataupun tidak terlambat, enggak ada denda, tetap 11 juta. Itu kredit yang sah. Paham ya? Tapi kalau terlambat ada dendanya. Nah, dendanya ini secara tidak langsung adalah apa? Memutarbalikkan fakta. Jadi aslinya ini riba, cuma dinamakan dengan denda. Al-ibrah bil haqa'iq. Yang jadikan patokan itu hakikatnya. Paham maksudnya ya? Jadi kalau transaksi kredit boleh, cuman kredit yang disepakati itu 11 juta misalkan, harus mau tidak mau terlambat atau enggak, ditunda ataupun enggak, tetap 11 juta. Enggak ada denda. Itu silakan. Kalau kontan 10 juta misalkan, enggak masalah, boleh. Lima fiha minadz-dzulmi wal fasad, karena yang namanya riba dan transaksi jual beli atau transaksi yang rusak itu di dalamnya ada kedzaliman dan kerusakan. Wal ikhtina'in nas biha, dan karena manusia tidak butuh dengannya. Manusia merasa cukup, tidak butuh dengan transaksi yang haram tadi. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah, kesimpulannya bahwasanya agama Islam ini benar-benar apa? Dibangun di atas dua perkara yang sudah kita lewati, yaitu jalbul manafi' au daf'il madar au daf'il mafasid. Paham ya? Agama Islam dibangun di atas dua perkara ini, yaitu mendatangkan perkara yang bermanfaat dan menghilangkan perkara yang merusak atau perkara yang berbahaya. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wazakumullah. Naam, kita baca matanya dulu. Insyaallah syarahnya besok. Qala asy-syekh As-Sa'di rahimatullah alaih, wa abahat thayyibati minal ma'akil wal masyaribi. Dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan yang namanya thayyibat. Thayyibat itu apa kemarin? Perkara-perkara yang halal, sesuatu yang halal dikatakan thayyib, baik berupa ma'akil, makanan-makanan, wal masyarib, yaitu minuman-minuman, seperti antum misalnya beli Coca-Cola, Fanta, Sprite, halal atau haram? Kan berbusa itu dalamnya, mengandung zat berkarbonasi.
Halal kan? Hukum asal halal, enggak memabukkan. Barakallahu fikum. Na'am. Kullu muskirin haram, kalau yang memabukkan baru haram. Na'am. Kita lihat wal malabis wal manakih, seperti pakaian-pakaian, wal manakih, pernikahan-pernikahan itu mubah, halal. Na'am, selama apa? Selama tidak berseberangan dengan syariat. Lima fiha min masalihil khalqi, karena di dalamnya ada apa? Kepentingan dan juga manfaat bagi makhluk. Ada manfaatnya makanan, ada manfaatnya minuman, juga ada manfaatnya. Pakaian juga ada manfaatnya, pernikahan pun juga ada manfaatnya. Na'am, barakallahu fikum. Wa li hajatin nas ilaiha, dan butuhnya manusia kepadanya. Siapa yang tidak butuh makan? Sehari semalam enggak makan, enggak minum misalkan, dia bisa dikatakan lemas. Paham ya? Badannya pun enggak kuat. Nah, orang yang sudah makan dan minum 3 kali sehari aja terkadang masih lemas, ini enggak makan sama sekali. Nah, oleh karena itu apa kata beliau? Wa li hajatin nas ilaiha, karena butuhnya manusia kepadanya. Kepada apa tadi? Makanan, minuman, pakaian, pernikahan. Wa li adamil mafsadati fiha, karena enggak ada kerusakan di dalamnya. Orang makan, minum, hukum globalnya enggak ada kerusakan di dalamnya. Cuman kalau berlebih-lebihan baru diharamkan, itu istilahnya ya. Na'am, Allahu musta'an. Wa harramal khaba'itha, dan Allah Ta'ala mengharamkan perkara-perkara yang keji. Yang haram maksudnya ya, karena sudah kita lewati setiap perkara yang keji haram. Minal ma'akil, baik berupa makanan-makanan, wal masyarib, dan minuman-minuman, wal malabis, pakaian-pakaian, wal manakih, pernikahan-pernikahan, ini semuanya ternyata ada yang haram juga. Minuman ada yang haram, banyak enggak? Banyak. Makanan juga banyak. Nah, barakallahu fikum, seperti misalkan rica-rica daging babi misalkan. Kemudian minumnya darah anjing misalkan. Paham ya? Pakaiannya jaket terbuat dari kulit harimau misalkan. Paham ya? Nah, pernikahannya dia berzina, nikah mut'ah seperti Syiah. Semuanya haram itu. Semuanya haram ya. Hati-hati. Na'am, barakallahu fikum. Makanan pun yang halal jelas, minuman yang halal pun juga jelas. Tape halal atau haram tape? Tapi katanya mabuk kan katanya. Orang-orang itu. Kalau sudah memabukkan haram. Paham ya? Hatta airnya pun kalau awal mula enggak memabukkan halal. Siapa yang haramkan? Yang mengharamkan kalau memabukkan. Kalau cuma 1 gelas insyaallah enggak mabuk. Paham ya? Air tape itu, paham ya? Tapenya sendiri walaupun antum makan misalkan bisa dikatakan sesuai dengan porsinya, insyaallah enggak ada masalah. Nah, katanya memabukkan. Nah, kalau sudah memabukkan, haramnya bukan semata-mata tapenya karena memabukkan tadi itu. Paham ya maksudnya ya? Jangan langsung haram tape enggak boleh makan. Makanya ada orang bertamu dikasih tape. Yang satunya tape ketela, tape apa? Tela itu ya ketela, satunya tape ketan. Enggak mau makan dia karena haram katanya, memabukkan katanya. Coba makan dulu. Paham ya? Tape itu enak ya. Nah, barakallahu fikum. Cuman kalau sudah memabukkan, haramnya karena memabukkan tadi itu. Paham ya? Nah, bukan semata-mata zat tape tersebut. Seperti air. Kalau orang minum air kebanyakan, muntah-muntah kira-kira. Doror enggak? Muntah. Paham ya? Doror. Tapi haram atau halal? Asalnya apa? Halal, air minum itu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi, kita menghukumnya setelah membahayakan tadi. Kita lihat di sini. Lima fiha minal khubthi wal madarrah, karena di dalamnya ada kekejian dan juga al-madarrah, dan juga di dalamnya ada apa? Barakallahu fikum, perkara yang membahayakan. Ajilan wa ajilan, baik secara segera ataupun yang akan datang. Paham ya? Ajilan segera dalam waktu yang akan dekat, dalam waktu dekat, ataupun ajilan waktu yang akan datang. Maksudnya itu semua yang membahayakan itu adalah haram. Fatahrimuha himayatan li ibadih, pengharamannya tersebut dalam rangka menjaga hamba-hambanya, wasiyanatan lahum, dan juga menjaga untuk mereka. Karena kalau dihalalkan tentunya berbahaya sekali. La bukhlan alaihim, bukan karena pelit. Bukan karena apa? Pelit, tapi karena berbahaya gitu loh, diharamkan. Bal rahmatan minhu bihim, bahkan itu rahmah, kasih sayang Allah Ta'ala untuk mereka. Fakama anna ata'ahu rahmatun fa man'ahu rahmatun, maka sebagaimana pemberian Allah Ta'ala itu adalah kasih sayang, maka larangan Allah Ta'ala juga kasih sayang. Karena Allah Ta'ala tidaklah melarang kecuali di balik larangan itu ada perkara yang berbahaya, perkara yang tidak bermanfaat. Dan tidak Allah Ta'ala memerintahkan suatu perkara melainkan di balik perintah tersebut ada apa? Ada kebaikan. Mahum insyaallah ya. Naam, kata beliau di sini, diucapkan di sini, misal dzalik, contohnya anna inzalal matar, bahwasanya turunnya hujan. Antum tahu hujan ya? Bahwasanya turunnya hujan biqadri ma yahtaju ilaihil ibad. Berarti kan turunnya hujan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh hamba. Coba kalau turun hujan terus, setiap hari hujan, kemungkinan besar banjir enggak kira-kira?
bisa kebanjiran, nanti bisa banyak yang barakallahu fikum tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa mencari maisha. Paham ya? Tapi apa? Allah Ta'ala turunkan hujan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh hamba. Rahmatan minhu ta'ala. Sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan seorang badui ya, di zaman Rasulullah SAW saat itu lagi tertimpa paceklik yang sangat panjang. Di hari Jumat itu ya. Akhirnya meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan kami wahai Rasulullah agar turun hujan." Ternyata benar. Setelah Rasulullah berdoa, akhirnya apa? Berkumpul awan-awan tersebut menghitam, turun hujan. Akhirnya turun hujan yang deras hingga apa? Hingga sebagian binatang ternaknya pun juga barakallahu fikum terkena bahaya karena banyak hujan tadi. Akhirnya badui ini datang lagi meminta agar hujannya biar berhenti. Tapi Rasulullah mendoakannya bukan berhenti. Rasulullah mendoakan apa? Mendoakannya agar hujannya itu tidak mengenai kita tapi dipindahkan ke sebelahnya. Paham ya? Maksudnya sekelilingnya. Jadi hujan tetap ada tapi bukan di situ gitu loh. Menunjukkan bahwasanya hujan yang Allah Taala turunkan untuk hamba-hambanya itu sesuai dengan kadarnya. Oleh karena itu terkadang yang sekarang kita rasakan, sekarang kita berada di dalamnya, ada musim kemarau, ada musim hujan. Coba kalau musim hujan terus, paham ya? Enggak pernah muncul matahari. Paham ya? Mungkin apa? Akan terjadi kerusakan di dalamnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala sudah mengatur semuanya. Naam. Fa idza zada bihaitsu tadarrar bihaitsu tadur ziyadatuhu kana man'uhu rahmatan. Kalau seandainya melebihi, Allah Ta'ala menambahkan, barakallahu fikum sampai apa? Sampai tambahan tersebut membahayakan, maka ketika itu Allah Ta'ala melarang dan mencegahnya itu adalah rahmat. Apa maksudnya ya? Terkadang seperti itu. Barakallahu fikum. Wa bil jumlah secara globalnya fa'awamir rabbi qutul qulub. Perhatian Bapak ini. Secara globalnya perintah-perintah Allah Ta'ala itu adalah makanan pokok hati. Jadi hati kita butuh makanan pokok. Makanan pokoknya apa tadi? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ghidha'uha, sama qut sama ghidha, makanan pokoknya. Wa nawahi da'ul qulub wa sumumuha. Perhatikan ini. Sedangkan larangan-larangannya itu adalah apa? Adalah penyakitnya hati dan racunnya. Jadi kalau ada larangan kok antum melakukan itu malah meracun hati dan menyakiti hati tadi itu. Allahul musta'an. Jadi secara globalnya makan pokok hati tadi apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Racun atau penyakit hati tadi apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.